Oke, ini kayaknya tematnya rata-rata cewek semua ya. Sejiran bakalan cowok lagi. Oke, bersyukur hari ini kita bisa bersekutu PMDKJ onsite perdana setelah pandemi ya teman-teman. Sebelumnya kita masih online setiap bulan via Zoom, tapi hari ini kita berkesempatan untuk bertemu di tempat ini. Ya mungkin walaupun jumlahnya mungkin tidak sebanyak kalau misalnya kita online, dimana kita juga bisa ketemu atau melihat teman-teman yang dari luar Jakarta juga kita online, tapi tetap kita syukuri kesempatan pada saat ini, dan nanti sambil mungkin teman-teman bisa memberi evaluasi juga terkait pelaksanaan perdana ini untuk kedepannya. Nanti kita coba pelan-pelan untuk kira bisa onsite kembali ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin supaya lebih rileks, lebih menyatu. Coba semua berdiri dulu, kita mau nyanyi sama-sama. It's good to see you here with me. Boleh pakai geraknya ya. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord loves you. So do I. The Lord. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Supaya bisa lebih rileks, mungkin ada yang baru pertama ketemu atau bertemu kembali dengan teman-teman yang sudah lama sekali tidak bertemu. Mungkin aku mau tanya ke dua orang mungkin ya, kabarnya gimana? Bisa saling berkenalan juga, nama, asalnya dari rekaman di mana, angkatan berapa, terus kegiatan kesibukan saat ini apa, akan bekerja di mana, dan mungkin ada sedikit sharing kabarnya saat ini bagaimana juga boleh. Ya mungkin dari yang tadi paling pagi datangnya, yang datangnya tadi paling pertama Jadi yang pertama kali datang selain ngurus dan selain berdiri, berkenalan sedikit kita semua. Semuanya, asalnya dari pagi Trisakti. Saat ini udah lulus di Universitas, tapi lagi nunggu. Oke. Terima kasih. Salam kenal. Oke, tadi yang terakhir, yang pertama, sekarang yang paling telat datangnya tadi siapa? Yang paling terakhir, ya silakan. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Risma dari Estal 3 angkatan 2020. Oke. Teman-teman, mari kita bisa satu sejenak untuk fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan kebutuhan ini biar Tuhan yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Kita bisa yang memuji Tuhan dan juga
bersatu dalam Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh Tuhan pertemukan, Tuhan satukan di tempat ini. Kami mau bersekutu bersama-sama, kami mau menyanyi, memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya Bapa. Tuhan kami menyerahkan seluruh hati kami kepada Engkau. Ajarlah kami pada saat ini Bapa sesuai dengan apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah hati kami siap untuk menerimanya dan hidup kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan kami dan lalaikan kami untuk bisa menghadap Engkau secara pribadi pada saat ini. Memberkati juga Tuhan untuk teman-teman kami yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun yang berhalangan hadir pada saat ini, yang sedang dalam perjalanan, kiranya mereka boleh sampai segera di tempat ini dengan selamat dan bersekutu bersama. Bila ada yang berhalangan, kiranya dalam kesempatan persekutuan berikutnya kami boleh bersekutu bersama dengan mereka. Juga berkati Tuhan untuk Dr. Edwin yang juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan hikmat atas dia sehingga boleh menyampaikan kebenaran sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang teman-teman lagi untuk berdiri, walaupun dalam keseharian kita ada di tempat yang berbeda-beda, dengan kesibukan yang berbeda-beda, tapi kita tidak ada yang bisa memisahkan kita karena kita adalah satu saudara, satu keluarga dalam kasih Tuhan. Hari ini kurasa bahagia.
teman-teman, mari saat ini kita kembali fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Supaya kita memberikan penyembahan pujian terbaik kita bagi Dia. Allah yang sungguh maha besar, Allah yang penuh kasih, yang kasihnya tidak terukur, tidak terbatas, dan tidak berkesudahan. Sambil merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, mari kita menyanyi. Dan sebenarnya, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let it sing with it. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my, I worship Your holy name. And your song, Your name is great, and Your heart is high. And now the reason for my heart. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Bentar kita akan mendengarkan pendapat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bukit Theodoris Edwin Adrianto SPPR. Marilah kita mendengarkan hati kita, dengan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, agar hati kita boleh menerima firman-Nya dan mengerti apa yang kita sampaikan. Saat kami berkumpul, Roh membuka.
Saat kami berkumpul, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kami berada bertabuhan bersama. Saat kami berkumpul, ajar kami Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya ketika kami berkumpul, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh Tuhan persatukan sebagai saudara seiman, saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, dan kami tahu Tuhan kematian dan kebangkitan-Mu lah yang telah mempersatukan dan menyatukan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan membahas, mempelajari mengenai persahabatan rohani, mengenai relasi intensional. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau boleh beserta dengan kami, mengurapi kami, menolong kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah dari pemaparan hari ini ada satu gaya hidup yang boleh diubahkan, ada satu disiplin yang baru, yang boleh kami adopsi, yang boleh kami lakukan, yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang kuat, karena kami saling menyalakan satu dengan yang lain, karena kami saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berdaulat atas penyampaian firman, biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap hati yang mendengar pada siang hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, dan jika ada sesuatu yang bukan dari Tuhan, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang boleh sungguh-sungguh bekerja dalam hati pikiran kami. Berbicaralah pada kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bang Victor. Senang banget bisa ketemu semua hari ini. Ya, saya izin bawa masker. Mungkin suasana pandemi sudah agak terkendali. Kita akan bahas mengenai intentional relationship, teman-teman. Dan saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk kita bahas dan kita pelajari. Ya, karena pandemi sudah banyak mengganggu relasi-relasi di antara kita. Kita jadi lebih terbiasa dengan Zoom. Kemudian, ya saya nggak tahu sih bagaimana kualitas persahabatan dan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita pasca pandemi. Tapi ini saya pikir setelah pandemi, ya
dibilang berlalu belum sepenuhnya, tapi agak lumayan berlalu ini, kita berdoa supaya segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik, termasuk dalam hal relasi. Jadi memang pandemi COVID-19 ini ternyata meningkatkan angka loneliness, kesepian, gitu, loneliness. Walaupun sebenarnya yang saya alami sebenarnya ini ya terlalu penuh malah. Jadi kita sekarang mungkin WhatsApp kita ada ratusan yang belum dibalas atau apa, tapi di beberapa situasi yang lain, pandemi telah menyebabkan kita menjadi kesepian. Karena mungkin kita biasanya, kalau dulu kan jam 7 itu udah hektik ya kan, terus udah rebutan di busway, udah apa, terus kemudian masuk kerja, ketemu banyak orang, kampus ketemu banyak orang, gitu kan, ketemu cleaning service, ketemu apa, jadi kita berelasi gitu ya. Tapi kalau selama pandemi kan, bangun, laptop. Terus kita bener-bener kayak zombie depan laptop gitu ya, kadang-kadang sampai malam gitu. Dan apa namanya, ya itu menyebabkan ternyata tidak terpenuhi ya. Dan nanti kita belajar bahwa Tuhan itu ternyata menciptakan kita sebagai makhluk relasional. Sehingga kalau misalnya kita tidak berelasi, ada sesuatu yang hilang gitu dari diri kita. Nah ini sedang banyak dibahas juga di berbagai jurnal-jurnal psikologi mengenai video conference fatigue ya. Jadi Zoom oke, tetapi tetap Zoom ada batasnya ya, ada fatigue ya. Walaupun di sini menarik temuannya di sini higher levels of group belongings are the most consistent protective factor against video conference fatigue. Jadi group belongings itu penting kalau Zoom ya. Jadi apakah saya belong to this Zoom meeting atau enggak gitu. Itu menentukan. Kalau semakin kita merasa sense of belonging terhadap Zoom tersebut, maka semakin rendah fatigue-nya. Tapi semakin kita nggak nyambung dengan komunitas yang ada di Zoom tersebut, semakin tinggi fatigue-nya. Gitu ya. Jadi level stresnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita akan Zoom dengan sahabat-sahabat terbaik kita, orang-orang yang sangat dekat dengan kita, itu bukan stres, tapi malah lebih baik ya. Gitu. Tapi tetap ada batasnya tetap. Ya. Next. Ya, jadi ini ada satu komentar dari satu peneliti di Missouri State University, lucu nih komentarnya. Dia bilang in-person communication resembles video conferencing as much as a real blueberry muffin. Resembles a packaged blueberry muffin that contains artificial flavors, textures, and preservatives. You eat too many and you're not going to feel very good. Jadi antara makan blueberry beneran sama makan yang penuh kepalsuan itu beda gitu intinya. Jadi memang lebih enak ketemu langsung. Saya pikir kita nggak perlu banyak berteori untuk membuktikan bahwa ketemu langsung memang lebih enak daripada Zoom ya. Next. Nah ini ya, ini data-data digital cannot replace accountability, social cues, conductive education, chit chat. Kemudian 80% of millennial prefers in-person meeting ya, 84% dari milenial. Ya, mungkin yang 16% yang agak-agak introvert gitu. mungkin ya, atau yang misalnya insecure gitu ya, kalau ketemu orang aduh mesti dandan mesti apa misalnya gitu. Kalau di itu kan gampang ya filternya. 95% meeting are essential for building long-term relationship ya, yang on-site ya. Kemudian 77% prefer in-person conferences ya. Jadi gini sih teman-teman pasti menyadari ICMD banyak banget acaranya ya. Kalau teman-teman ada satu berbeda dengan saya minta maaf karena saya akan menghujani WhatsApp Anda dengan begitu banyak pengumuman. Nah, tapi gini teman-teman, jadi saya berdiskusi dengan teman-teman ICMDA di Singapura waktu itu, dan kita menemukan ada hal-hal yang tidak bisa diganti dengan Zoom. Jadi kita berkesimpulan gini, waktu itu kita bicara ngomong panjang lebar, kalau konten oke, via Zoom. Tapi ada 3 hal yang tidak bisa digantikan dengan Zoom, yaitu friendship, mentoring, dan mission. Konten oke, kita mau bicara apa nih? Mau bicara mengenai bioethics, bayi tabung, mau bicara mengenai apa? Bicara mengenai kayak gitu-gitu ya. Misalnya tentang topik apa? Topik misi, topik selain topik apa, kontennya bisa via Zoom. Tapi waktu itu kita sepakat bahwa ya friendship, kemudian mentoring itu tuh
ketemu mentor, kemudian kita live sharing dengan mentor tersebut, ngelihat cara dia jalan. Bahkan ya teman-teman, yang saya memang kehilangan selama kita 2-3 tahun ini berpanitia itu semua dengan Zoom, karena Zoom itu kan mulai langsung konten meeting kan, terus selesai, ya udah selesai bubar, ada foto bersama selesai. Nah, kalau misalnya kita ketemu langsung kan nanti nyari keretanya, nyari makannya, pesen Grab-nya atau apapun lah itu ya. Tapi ada bumbu-bumbu eksternal yang kita kehilangan gitu. Bahkan misalnya naik taksi bareng atau kemudian misalnya jalan ke stasiun bareng, nyari pintu-pintu air bareng-bareng itu nggak bisa tergantikan ya. Gitu. Jadi ya itu tadi. Kemudian mission oke lah, kita mau bicara penginjilan, mau bicara misi sampai berbusa gitu ya di dalam Zoom, tapi tetap kita nggak bisa menggantikan kunjungan ke rumah orang miskin atau apa, kemudian kita masuk ke rumah dia, lihat situasi rumahnya kayak apa, itu nggak bisa tergantikan. Gitu. Kalau teman-teman cukup aware dengan ICMDA, pimpinan kita di ICMDA Southeast Asia, Dr. Goh Wei Leong itu selalu bilang, kalau konferensi misi, jangan semuanya di ruangan ber-AC, itu udah semacam peraturan tetap dari dia. Jangan bikin konferensi misi dari Kamis malam sampai Minggu siang itu semuanya di ruangan full AC. Kalau bisa dia bilang turun ke masyarakat, lihat langsung. Makanya kita selalu kalau bikin konferensi misi itu gitu. Ada nanti outingnya itu ke rumah-rumah warga, lihat yayasan, lihat panti asuhan, lihat apa, sehingga kita nggak hanya dicekoki dengan teori-teori misi, tapi benar-benar real melakukan. Makanya MMC kan begitu. MMC online tuh ya sudahlah, daripada nggak ada MMC kan gitu. Tapi ini salah satu cuma MMC online ya. Tapi kemudian penting tuh praktik lapangannya gitu, keluar dan melihat langsung situasi yang terjadi. Itu tadi friendship, mentoring, mission itu nggak bisa tergantikan dengan Zoom. Next. Nah ini sedihnya teman-teman, church attendance ini di Amerika ya, saya belum dapat, saya lihat di laman research center nggak dapat datanya. Saya nggak tahu apakah sudah ada survei di Indonesia, tapi yang jelas kehadiran gereja gara-gara COVID itu menurun. Jadi ini yang boomers, baby boomers itu 40% stay at the same church, kemudian 26% stop attending. Gen X 35% stop attending church. Kemudian milenial lebih gila lagi, ya 50% itu stop attending church. Jadi kita agak sedih bahwa ternyata pandemi juga banyak membuat penurunan kita bergereja. Yuk, siapa yang di sini gerejanya masih online? Mudah-mudahan udah onsite semua ya gerejanya ya. Next, kalau yang tua-tua itu oke lah. Mungkin yang boomers ke atas yang mungkin udah ada masalah kesehatan atau apa. Tapi tetap sih gitu kan, opa saya aja yang di Surabaya 90 tahun masih tetap gereja onsite ya. Karena memang ada hal-hal yang lebih baik gitu ketika onsite. Kemudian ini adalah yang never ke gereja itu lebih banyak di tahun 2021. Yang ke gereja 1-2 kali per bulan menurun, yang ke gereja a few times a year menurun, kemudian yang never ke gereja atau seldom ke gereja meningkat. Ya, jadi memang data-data menunjukkan seperti itu. Next. Nah, sedangkan sebenarnya teman-teman, ini penelitian Harvard. Ini saya ambil langsung dari website Harvard ya, tapi ini penelitian 2017 ya. 2017 dipublish. Ini benar-benar dari website Harvard langsung. Dan mereka itu membuat penelitian selama 80 tahun. Ini penelitian terlama kayaknya ya. Pasti udah penulisnya udah pada mati duluan gitu, yang bikin proposal kita udah mati, terus yang mempublish anaknya gitu barangkali ya. Tapi dia Harvard tadi ini bilang bahwa embracing community help us live longer and be happier. Ini nothing to do with Christianity ya. Nothing to do with Christianity. Ini benar-benar hanya bercerita soal apa sih yang membuat manusia tuh bahagia. Good genes are nice, but joy is better. Kebahagiaan itu membuat orang umurnya lebih panjang. Next. Nah, apa yang diteliti?
ini mengenai apa yang membuat, jadi mereka meneliti sekian ratus laki-laki, kalau salah ini yang diteliti hanya laki-laki. Apa yang membuat laki-laki itu bahagia di akhir hidupnya? Apakah pencapaiannya, legacy-legasinya, hartanya? Ternyata yang membuat dia paling bahagia adalah loving relationship atau relasi kasih sayang. Ya, loving relation atau relasi kasih sayang. Kemudian ini loneliness itu kills ya. It's as powerful as smoking or alcoholism. Jadi loneliness itu mengerikan sekali ya. Kesepian ya, kesepian, loneliness itu sangat mengerikan sekali. Ternyata ya itu sangat merusak ya, merusak mental health kita dan merusak kehidupan kita. Good relationship don't just protect our bodies, they protect our brains. Jadi relasi yang sehat itu bukan hanya memproteksi tubuh kita, tapi bahkan memproteksi otak kita juga. Lebih waras lah kita ya, kalau kita punya relasi-relasi yang sehat. Next. When the study began, nobody cared about empathy or attachment. But the key to healthy aging is relationships, relationships, relationships. Jadi coba deh perhatikan oma dan opa, teman-teman semua ya. Apakah mereka hidup kesepian? Apakah mereka punya teman? Apakah mereka punya orang yang diajak ngomong? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan tante kita ya? Perhatikan coba mereka ya. Kita pengen mereka bahagia. Nah, cara supaya mereka bahagia ya relationship ini. Bukan rumah mewah, bukan fasilitas, bukan apa, tapi relationship. Gitu. Jadi, ya ini penting sekali. Ya, jadi, saya pikir kita sebagai orang-orang yang lebih muda di tempat ini perlu juga mengingat yang lebih tua, misalnya mengunjungi mereka, kemudian misalnya spend waktu sama mereka, gitu ya. Karena memang relationship itu penting sekali. Mereka akan senang sekali kalau didatengin, diajak ngomong, gitu ya. Yang sedih itu kalau bule-bule itu, kebanyakan saya lihat tuh udah 70 tahun ke atas tuh, karena tinggal sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa. Itu very sad ya. Rumah gede banget, 70, rambut udah putih semua, terus nggak ada siapa-siapa. Masak sendiri, cuci sendiri, apa sendiri, gitu ya. Nggak terhubung sosial media pula, wah itu benar-benar lonely sekali. Ya, itu perlu orang-orang seperti itu perlu diperhatikan saat khusus teks. Ya dalam tanda petik, makin lonely makin cepet. Nggak sampai hati ngomongnya. Nah ini, the clear message that we get from this 70-year study is this good relationship keeps us happier and healthier. Period. Jadi kesimpulan studi selama 75 tahun itu adalah relasi yang baik membuat kita lebih sehat dan lebih happy. That's all. Dan ini yang ngomong bukan Alkitab, yang ngomong bukan gereja, yang ngomong Harvard. Jadi kalau Anda mau lebih sehat, Anda mau lebih happy, ya milikilah relasi yang baik. Ya, kita bersyukur kita di dalam Kristus, kita memiliki relasi yang perfect and eternal dengan Kristus. Makanya seharusnya orang Kristen yang lahir baru, seharusnya nggak kesepian. Walaupun Paulus kesepian juga sih. Tapi Timotius datang ya tetap ada butuh juga sih ketemu orang ya. Nah, jadi Paulus di penjara pun tetap kesepian. Jadi gitu ya. Itu penting sekali bahwa yang membuat kita lebih sehat dan lebih bahagia adalah relationship. Terutama nomor satu relationship dengan Tuhan, tapi juga dengan sama. Next. Kenapa relationship penting? Sorry, ini agak-agak English jaksel. Kenapa relationship penting? Karena He made us in His image as relational beings. Teman-teman, yang paling striking buat saya waktu persiapan tema-tema seperti ini adalah Allah kita tuh relasional. Allah kita tuh bukan, makanya waktu itu saya pernah dengar pembinaan mengenai Allah Tritunggal di pintu air juga nih. Allah kita tuh bukan absolute one, tapi Allah kita tuh united one. Jadi Allah kita tuh Allah yang relasional in itself gitu. Ada satu kelompok kecil di dalam pribadi Allah sendiri gitu. Itu suatu hal yang luar biasa sih. Gitu. Kalau Allah aja relasional dan Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, maka kita tuh nggak bisa sendiri. Harus kita itu berrelasional juga gitu dengan berdua, bertiga gitu ya. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan. Next. Ini Allah kita, adalah Allah yang relasional. Next. Nah, lihat Yesus. Yesus itu berkomunitas.
Yesus itu punya kelompok murid yang ber-12, tapi dia juga punya yang lebih dekat lagi, lebih intim lagi daripada ber-12 itu. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Terlepas dari kadang-kadang mereka mengecewakan juga, tapi tetap Tuhan Yesus juga butuh tempat curhat. Tuhan Yesus juga butuh orang-orang yang dibawa kemana-mana. Yaitu 3 orang itu. Kemudian Tuhan Yesus juga berrelasi dengan keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Cukup dekat ya. Kadang-kadang kan sering main ke rumah Lazarus, Maria, Marta, ya kan. Mereka cukup sering mampir gitu kelihatannya interpretasi sih gitu. Cukup sering mampir sehingga waktu Lazarus meninggal, kemudian Marta tuh merasa Yesus tuh menjadi bagian penting dari keluarga dekat mereka. Kemudian Tuhan Yesus juga dekat dengan Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus juga punya kelompok 70. Jadi ada 3, ada 12, ada 70. Ya. Dan ada berbagai kelompok lainnya. Next. Dan bahkan teman-teman ini juga striking juga buat saya waktu persiapan bahwa nama Yesus sendiri itu ia diberi nama Immanuel. Dan Immanuel itu makna relasionalnya dalam banget gitu. Bahwa Allah menyertai kita, being with us gitu. Allah tidak pernah meninggalkan kita gitu. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu atau apa, tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi konsep being with ini di dalam Alkitab tuh penting sekali. Konsep relasi. Ya, jadi kalau Yesus saja Immanuel, terlebih lagi kita juga penting untuk berrelasi. Next. Jadi seperti yang tadi ya, dia ada dirinya sendiri, ada momen-momen dia juga menyendiri, enggak juga selalu dia bersama-sama terus. Ada juga dia alone with God. Ada tempat juga untuk menyendiri. Bahkan Tuhan bilang suami istri pun ada waktu untuk terpisah sesaat untuk bisa berdoa sendiri-sendiri. Si suami sendiri, si istri sendiri berdoa terpisah. Ya. Kemudian dia ada kelompok bertiga, ada kelompok ber-12, ada kelompok ber-70, tapi dia juga ada pengikutnya yang banyak juga, 500 orang atau ribuan orang, dan dia juga mengajar banyak orang juga yang belum percaya. Next. Jadi, ini dari servant leadership ya. Kita belum nyampe sesi ini kayaknya. Ini saya mulai di servant leadership ICMBA. Di servant leadership-nya, training servant leadership ICMBA itu, saya ada satu konsep yang menurut saya agak baru ya. Kita udah dengar spiritual disiplin, kita pernah dengar ya. Kemudian ada apa lagi, tapi ini pertama kali saya dengar community disiplin. Saya baru pernah dengar istilahnya, community disiplin. Disiplin berkomunitas. Nah, itu ternyata penting juga ya, disiplin berkomunitas. Itu yang nanti kita akan coba sedikit refleksi ya, post and country kalau ada waktu. Jadi, apa community disiplinnya Tuhan Yesus? Pertama, dia berbagi hidupnya dengan murid-muridnya. Come and see, follow me. Dia ngikut, dan murid-muridnya ngikut kemanapun dia pergi. Kemudian, dia ada times of retreats and learning together. Dia nggak selalu KKR dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ada juga dia retreat ke tempat yang sepi, hanya ber-12. Kemudian disitulah dia ngajar secara dalam, dia memberikan banyak insight-insight yang sangat dalam kepada murid-muridnya. Kemudian bahkan dia ada waktu yang sangat private, yaitu di Taman Getsemani dan juga di Mount of Transfigurasi itu, di mana dia berubah wujud. Itu dia membawa 3 orang yang sangat dekat dengan dia. Dan itu terjadi satu dia mengungkapkan seperti ini realnya gue nih gini gitu. Jadi kadang-kadang kan kita kalau misalnya di perkantas gitu kan, kita tuh senyum gitu, kayaknya kita suci banget gitu kalau di pintu air ini. Tapi kadang-kadang ada juga tempat di mana 3 orang atau 4 orang di mana kamu tahu busuk-busukan dulu. Aku curhat sedalam-dalamnya tentang diriku sendiri dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus nggak ada celah-celahnya ya. Jadi Tuhan Yesus reveal His vulnerability itu ya di tempat-tempat itu tadi. Gitu. Jadi Tuhan Yesus punya momen-momen seperti itu di mana dia semacam reveal His ketakutannya, kemudian kegelisahannya, kecemasannya ketika di Getsemani itu dengan 3 temannya, 3 muridnya. Kemudian ketika dia melakukan misi, dia meneladankan misi itu juga kepada murid-muridnya. Dia makan bersama dengan pemungut cukai, kemudian dia juga mencuci kaki murid-muridnya dan lain sebagainya. Jadi dia mencontohkan, meneladankan. Ini adalah disiplin-disiplin berkomunitas dari Tuhan Yesus. Next. Jadi dia open up his life, dia memberitakan kebenaran, mengajar,
Makanya kelompok kecil itu teman-teman sangat disarankan jangan hanya duduk bahas bahan ya. Kalau kelompok kecil itu. Kalau kelompok kecil itu di kampus dulu waktu saya bikin kelompok kecil, saya ajak mereka ke RSCM, gitu. PI bareng. Di RSCM itu kan ada programnya, anak-anak FK itu bikin. Karena kalau misalnya kita kelompok kecil belajar penginjilan, ya kita duduk di taman, gitu kan, buka MAB, memulai hidup baru, buka Alkitab. Udah, lanjut bab 7 gitu, belajar apa? Itu sebenarnya kurang dapet ya, karena better kita ajak, ayo kalau mau belajar penginjilan, kita penginjilan bareng. Mau belajar apa? Belajar melayani bareng. Itu sebenarnya seperti itu lebih baik ya. Jadi kalau Tuhan Yesus kan ngajak menyembuhkan, ngajak mengusir setan, benar-benar langsung hands on gitu. Mengusir setan kayak gini, menyembuhkan kayak gini gitu. Jadi dan Tuhan Yesus melatih mereka juga dengan skill-skill ya. Next, itu cara pemuridan Tuhan Yesus. Nah ini, true discipleship involves deep relationship. Bahkan ada pendeta lain yang mengatakan discipleship is relationship. True discipleship involves deep relationship. Jesus didn't simply lead a weekly Bible study. Ya. Jadi Yesus itu bukan hanya menyelesaikan NHB bab 1 sampai bab 12, kemudian pindah ke buku karakter Kristen, kemudian sampai habislah buku-buku literatur kangas dibahas semua selama berpuluhan tahun, nggak gitu ya. Tapi discipleship-nya Jesus itu turun langsung. Gitu. Ayo kita sama-sama kerjakan. Ya. Dia menghidupi hidupnya bersama-sama dengan murid-muridnya itu. Ya, jadi itu ya satu tantangan buat pola pemuridan kita ya. Next. Ini adalah Tuhan Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani, di dalam momen yang paling istilahnya paling genting dalam kehidupannya, inilah yang dia doakan. Nah ini semua isinya doanya relasi-relasi semua nih. Kalau lihat Yohanes 12 ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau di dalam aku di dalam engkau, mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi, konsep kesatuan ini sangat penting ya. Di dalam bagian firman yang lain, Tuhan Yesus bilang gini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Terus di Yohanes 10:30 dia bilang, aku dan Yesus adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Sorry, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, Tuhan bilang Yohanes 15, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 itu momennya juga sama nih. Jadi Yesus waktu cerita pokok anggur yang benar itu bukan lagi di bukit, di bawah pohon, enggak. Yesus waktu cerita pokok anggur yang benar itu momennya momen yang tadi itu besoknya mau ke Taman Getsemani. Yohanes 15, Yohanes 13 itu Yesus basuh kaki murid-muridnya. Jadi Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu adalah dalam satu malam terjadi, yaitu malam di mana Yesus akan ditangkap. Dan di dalam malam yang paling genting dalam kehidupan Tuhan Yesus itu dia cerita pokok anggur yang benar. Tinggallah dalam aku di dalam kamu. Jadi tadi gitu ya. Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, Yesus dan Bapa adalah satu, ini kayak matematis sedikit ya. Terus aku dalam Yesus, Yesus dalam aku, berarti aku dan Yesus adalah satu, harusnya gitu. Nah, tapi di sini Tuhan bilang supaya mereka atau kita semua ini menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan ya mereka di dalam Tuhan. Kurang lebih begitulah ya. Banyak di dalamnya, tapi maksud semuanya adalah bahwa relasi antara orang percaya dan relasi kita semua sebagai umat Allah dengan Kristus itu menjadi sangat penting. Dan itu semua menjadi satu dasar untuk kita kemudian supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Makanya ada lagu ini, next. Next. Next aja. Nah ini. Jadi kita punya misi sebagai satu komunitas. Jadi kita berkomunitas itu juga bukan hanya supaya kumpul-kumpul ya, supaya kita happy, gitu kan? Tadi kan supaya kita happy tuh katanya awal di depan ya. Tapi saya pengen sharing juga berkomunitas juga di dalam Kristus, intentional relationship bukan hanya untuk kita sendiri. Jadi kita bersekutu seperti ini, oke, kita lebih happy, kita lebih kuat, kita lebih bahagia, kita lebih sehat. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan menciptakan kita berkomunitas juga untuk sebuah misi. Jadi ada misi Allah
dalam kita berkomunitas. Makanya mungkin kita berada di komunitas yang berbeda-beda. Tadi saya ketemu Sarah ini ahli gizi di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Nah, kita punya interest group Puskesmas di PMDN sekarang. Interest group Puskesmas ini isinya nakes Kristen seluruh Indonesia. Kenapa perlu ada komunitas ini? Supaya ini menjadi komunitas yang bermisi di Puskesmas masing-masing. Ada misi di balik itu. Kemudian ada lagi komunitas apa nanti? Ada komunitas macam-macam ya. Sekarang Kristen join pro-life misalnya. Komunitas yang punya misi untuk mengeradikasi aborsi di Indonesia. Nah, itulah Tuhan menciptakan kita dalam berbagai komunitas-komunitas itu untuk sebuah misi. Ada lagi PMDN misalnya, atau PMDKJ. PMDN, ada pengurusnya, ada tim kerjanya, itu menjadi sebuah komunitas dengan tujuan untuk supaya ada misi Allah yang dikerjakan. Jadi, komunitas itu harus ada komponen internalnya yang menguatkan ke dalam, tapi juga harus ada komponen eksternalnya. Oke, lu setelah berkomunitas, setelah happy, setelah sehat, mau ngapain? Gitu. Apakah hanya untuk diri kita sendiri? No, tapi ada misi Allah di dalam setiap komunitas Kristen, dalam setiap komunitas orang percaya. Ya. Ini misinya adalah 1 Korintus 29 ini. Ya. But you are a chosen people, bukan person ya. You are a chosen people. Kamulah umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Tuhan itu memanggil komunitas selain karena Dia mencurahkan berkat di komunitas itu, tapi juga supaya jadi berkat buat kita. Gitu ya. Jadi tadi poin-poin yang sudah kita dapat, komunitas buat kita lebih sehat. Kita ini makhluk relasional, tapi juga komunitas Tuhan ciptakan untuk bermisi. Ya, next. Nah ini makanya ada lagu ini tadi maksud saya. Tahu nggak lagu ini? Kayaknya kalau ada di pintu air udah tahu semua ya. Kami rendahkan diri di hadapan seperti kau dan Yesus adalah satu. Ini kayaknya dari Yohanes 17 ya, diambilnya ya. Jadikan kami satu seperti kerinduan agar dunia tahu, bukan bumi nyata nih ya, bukti nyata dari kasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadi memang bagaimana komunitas itu Tuhan utus untuk bermisi. Teks. Ibrani 10:24-25, sore kok jadi gelap gini ya? Oke, nggak apa-apa. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, ketika mau akhir zaman, sudah mau tiba, hari Tuhan yang mendekat, apa yang perlu kita lakukan selain bermisi? Yaitu adalah bersekutu. Semakin kita sering bersekutu, maka kita semakin aware dengan misi kita. Kan harusnya begitu ya. Maka saya senang beberapa KTB itu punya proyek misi. Itu yang saya tahu, ada beberapa KTB alumni yang saya tahu itu mereka punya proyek misi. Apakah nanti mereka membiayai satu panti asuhan, apakah nanti mereka mengadopsi suku terabaikan, atau apa. Pokoknya ada nuansa misi di dalam KTB-nya itu bagus sekali kalau bisa seperti itu. Next. Nah ini, bagaimana kita membangun kualitas dalam komunitas? Saya pikir ini cepat aja. Saya pikir kita sudah cukup banyak tahu bagaimana kita di dalam komunitas itu dibentuk makin serupa Kristus. Misalnya nih Anda gabung sebuah KTB, judulnya KTB. Tapi yang dikerjakan misalnya di situ nonton, yang ditonton juga film apa, horor, film yang nggak membangun misalnya. Terus kemudian, next bulan depan apa nih? Kuliner. Oke, kuliner di mana? Terus makan sampai kolesterol tinggi. Nah, maksud saya gini, ketika Anda bersahabat gitu punya kelompok, membangun nggak di kelompoknya? Atau malah judulnya KTB, tapi yang enggak yang dikerjain gitu. Kan ada juga kayak gitu ya. Jadi, model kualitas relasi spiritual friendship Anda kayak gimana nih? Membangun ke arah keserupaan dengan Kristus, atau malah membuat Anda teralih dari Kristus gitu. Next. Yang kedua, saling mengasihi. Ya, ini tempatnya untuk praktek saling mengasihi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Love language macam-macam ya. Ada yang kata-kata, penguatan, mendoakan,
atau misalnya memberikan barang, atau misalnya memberikan waktu dan lain sebagainya. Tapi cobalah kita saling mengasihi secara intensional. Next, saling memperhatikan dan menopang kebutuhan satu dengan yang lain. Gitu ya. Jadi ketika ada seseorang yang sedang membutuhkan sesuatu, jangan cuma bawa dalam doa aja. Ya ini ada kebutuhan ini. Ya, memang itu paling gampang. Tapi siapa tahu kita bisa lebih daripada sekedar bawa dalam doa. Gitu. Kita bisa memberikan sesuatu, ya mengunjungi atau apa gitu. Itu lebih bagus ya kalau bisa seperti itu. Ya. Jadi bentuk saling mengasihi ya memperhatikan dan menopang kebutuhan satu sama lain. Misalnya dia butuh transportasi atau misalnya dia butuh koneksi atau misalnya dia butuh apa lagi gitu ya. Nah, itu bisa kita coba usahakan gitu buat teman kita gitu ya. Next. Saling melayani ya, berilah tumpang tadi kita udah bahas, layanilah seorang akan yang lain. Nah, ini berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut gitu ya. Saling melayani. Tapi juga yang dilayani juga jangan kemudian akhirnya parasit ya. Wah, asik nih gabung KTB ini. Duit dipinjemin, gitu. Terus pulang dianterin, gitu. Terus kalau ngopi selalu ditraktir, gantian dong situ yang traktir kawan-kawan kan gitu. Jadi harus ada salingnya gitu kan. Gitu. Jadi ya itu saling melayani gitu ya. Jadi maksud saya ya kan ada gitu pengen manfaatkan gitu situasi sekitarnya dan lain sebagainya untuk kepentingan dirinya ya. Kita perlu mungkin perlu beri kode ya. Kita berKTB mengenai saling melayani. Itu cara memberi kode yang indirect gitu. Terus apa nih proyek ketaatannya nih? Dari kamu proyek ketaatannya gimana? Next. Saling mengingatkan kesalahan dan menanggung beban satu sama lain. Nah, teman-teman, saya pikir jangan sampai kita menjadi orang yang untouchable, nggak bisa dikritik. Saya lagi satu tim cerita kalau saya ngaco mesti dikritik saya. Jadi harus terbuka dengan kritikan, harus terbuka dengan masukan, dengan teguran. Karena saya pikir komunitas yang sehat adalah komunitas yang terbuka untuk memberi masukan. Itu jangan seolah-olah si kakak ini udah menjadi seorang yang istilahnya udahlah apa yang dia ngomong pasti benar. Nggak bisa gitu juga sih. Ya kan? Harus bisa dikritik, harus bisa dikasih teguran, bisa dikasih masukan, tapi tentu cara kita mengkritik, cara kita juga menegur, menasihati juga penting ya. Itu saya juga struggling masih. Bagaimana kita ada sandwich ya, puji dulu, tegur, puji terus, enggak. Jadi puji dulu atau apa, tapi maksud saya kalau kita nggak ada pujian kan mungkin semua yang dilakukan salah semua kan, nggak baik juga. Jadi bagaimana kita sering menegur dan juga timingnya. Jangan dia besok lagi ujian ya kan, mau ujian OSCE besok hari ini kita tegur. Nah, itu sadis juga ya. Nah, jadi gimana cara ngomongnya ya? Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kami yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam ruang lembut sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jalan dengan pencobaan. Bersolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi Kristus. Ya. Next. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, ini juga. KTB itu jangan jadi komunitas pakai topeng. Di mana di KTB itu, kita berusaha tampil menjadi seorang anak KTB yang sangat soleha. Gitu. Jangan. Justru di KTB inilah kita bisa menumpahkan dan memberitahu kawan-kawan kita kalau kita lagi jatuh dalam dosa. Aduh guys, aku jatuh. Aduh guys, aku lagi jatuhnya apa? Supaya bisa didoakan, tapi juga jangan dilebihin kemana-mana. Gitu. Jadi itu penting ya. Elemen-elemen yang ada dalam satu komunitas yang sehat. Nah ini udah bukan bicara komunitas yang ber-12 atau ber-50, ini komunitas yang ber-3, ber-4. Hal seperti ini bisa terjadi. Saling mengaku dosa, aduh kemarin aku negur orang, cara aku tidak baik. Aduh aku kayaknya kemarin salah mengelola keuangan, atau KTB medis. Dulu tuh saya pernah KTB medis, ada dokter gigi nggak sih? Jadi saya pernah, waktu itu KTB koas tuh, banyak yang EKG ya. Saya saking buru-burunya dari satu pasien ke pasien lain itu, buat pedo tuh saya cuma celupin alkohol, saya pakai lagi di pasien berikutnya. Ini dosa saya. Dosa itu. Karena tentu kalau saya ingin orang lain, seperti orang lain memperlakukan saya pasti nggak akan melakukan itu.
Terus waktu itu lagi KTB, saya ngaku, iya aku saking pengen buru-buru, cuma celup alkohol doang, tak pakai lagi pasal. Dan ternyata itu tidak memenuhi hukum kasih, bahwa aku tidak mau aku diperlakukan seperti itu oleh dokter gigiku gitu kan. Kemudian akhirnya cari solusi bareng-bareng. Gimana solusinya? Ya, lu mesti libur lebih banyak tuh. Supaya kalau lu nggak sempat sterilisasi karena saking pasangnya banyak, lu bisa pakai bulan baru. Akhir setelah selesai, baru lu sterilisasi semua. Oh iya, bener. Nah, teman-teman kalau punya KTB yang medis atau misalnya seprofesi bisa ngasih insight-nya sampai sedalam itu. Kemarin ada siapa tuh yang waktu itu sempat punya pekerjaan mengenai coding BPJS. Coding BPJS itu kan paling banyak fraud dan markup yang sulit dihindari ya. Nah itu bisa tuh di-share dalam KTB. Nah kalau misalnya itu sedikit keunggulan punya KTB medis ya. Kalau misalnya KTB kita umum, ya mungkin itu agak sulit terjawab gitu ya. Kalau KTB medis mungkin bisa lebih, iya nih, aku disuruh sama DPJP ku nulis diagnosa gini. Aku juga gitu sih kemarin. Nah, itu bisa diceritakan. Kejatuhan-kejatuhan kita dalam tempat kerja, misalnya seperti itu. Makanya saya senang banget ya ada KTB Puskesmas ini. Jadi kita ada beberapa kali pertemuan Zoom di Puskesmas. Itu saya dengar, walaupun saya bukan orang Puskesmas ya. Saya hanya dari divisi PMDN aja. Tapi ketika mereka sedang bercurhat satu sama lain, saya hanya sambil off mic gitu ya, saya dengerin aja mereka curhat-curhat para pekerja di Puskesmas itu. Wah, curhatannya banyak banget. Puskesmas itu kan memang extraordinary ya situasi kerjanya itu ya. Jadi kampusnya brengsek, kemudian dananya ditilep, gaji buta, namanya tertulis tapi orang yang udah pernah ada. Wah, semua curhatan tuh ada di situ gitu ya. Nah, itu mereka bisa saling menguatkan karena sama pergumulannya sama-sama Puskesmas gitu. Jadi akhirnya si adik yang junior ini yang udah apatis belajar dari seorang kakak. Sama deh, kampusku juga brengsek gitu. tapi gini cara aku menyikapinya deh. Kita bisa menciptakan biar kasih tips gitu ya. Gimana cara menghadapi situasi? Oh gitu ya Kak ya. Selama ini aku tuh nggak tahu mau curhat sama siapa. Aku bersyukur dia bilang. Aku bersyukur ada grup seperti ini sehingga aku bisa curhat dan kemudian aku bisa mendapatkan saran yang baik gitu dalam situasi yang sama konteksnya. Next, perlu saling mendoakan. Nah, kemudian menambah kekuatan rohani kita. Saya berharap teman-teman pulang dari KTB itu on fire gitu ya. Jadi pulang dari KTB itu wah berapi-api rasanya. Pulang dari KTB itu langsung pengen PO atau langsung pengen melayani, pengen apa gitu. Karena begitu kita KTB ada satu semangat yang dibangkitkan ya. Nah, itu bagus sekali kalau bisa seperti itu. Jadi karena firman Tuhan bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau orang berdua, tidur berdua mereka menjadi panas ya. Tapi kalau kita seorang saja tidak bisa menjadi panas. Next. Makanya tadi ada gambar burning coal ya. Coal itu bara api. Nah, bara api itu kalau sendirian hilang udah panas. Tapi kalau dia berkelompok, dia bisa menjadi panas terus. Bisa menjadi terus berapi-api buat Tuhan. Itulah mengapa kalau misalnya teman-teman punya rumah sakit atau kampus gitu ya, ada satu komunitas yang mengembangkan prayer triplet. Jadi dicari 2-3 orang Kristen di rumah sakit yang sama, sebelum mulai kerja, kumpul dulu bertiga, berdoa dulu. Itu tidak selalu mudah dilakukan, tapi kalau bisa kita lakukan, wow, itu luar biasa. Terus nih buat para ladies di sini, carilah pasangan hidup yang betul-betul cinta Tuhan. Ini agak di luar konteks, tapi saya baru-baru ini ada satu orang yang dulu pernah KTB dengan saya, dan dulu pernah saya tegur, hari ini dia hampir cerai. Jadi, dia itu udah aktif banget KTB, sudah jadi ketua panitia retret ini dan retret itu, sudah ikut Kairos, sudah ikut camp-camp misi yang kelas berat gitu ya. Terus datanglah seorang PPDS yang tidak pernah ke gereja tapi Kristen gitu ya. Terus ganteng, kan PPDS ganteng, KTP-nya Kristen, terus nembak dia. Terus waktu dia nembak, waktu Story nembak di cewek ini, saya bilang, jangan diterima lah. Gereja juga pernah, baru tiba-tiba join gerejanya cewek ini. Gitu. Karena ketahuan banget modusnya kan. Gitu. Bukan buat cari dulu. Ya masuk ke gereja si cewek itu ya supaya bisa bareng-bareng si cewek itu kan begitu kira-kira. Itu. Nembak sekali ditolak. Waktu kita merayakan dalam hati, puji Tuhan sudah ditolak. Itu imanmu teguh gitu kan. Walaupun dia belum pernah pacaran sama sekali ya. Tapi teman-teman ditembakkan 4 kali. Persistensi.
Dengan cara yang berbeda-beda dan romantisme yang berbeda-beda. Ditembak yang keempat akhirnya dia terima dan nikah. Waktu mereka pacaran setahun, saya tanya, gimana sama si Koko itu? Bisa nggak kalian doa bareng, baca firman Tuhan bareng? Ya aku nggak tahu lah, dia tuh bukan tipe yang doa-doa gitu gitu. Jawab gitu. Dia bukan tipe yang doa-doa gitu kok. Itu saya marah. Aku bilang ya, you are not in the right track. Aku tidak dukung kamu sama itu. Kalau kamu udah sekian bulan, kamu pacaran at the first place aja saya udah nggak setuju. Tapi kamu udah pacaran 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan kamu tidak berhasil membawa dia, atau dia tidak mau dibawa untuk lebih dekat pada Tuhan. It's wrong. Itu udah salah. Apa yang terjadi? Dia teruskan menikah. Saya nggak ngerti apakah insecure atau apa. Mereka menikah, hari ini udah bercerai. Karena suaminya selingkuh, KDRT. Dan si cewek ini apakah sekarang ikut pelayanan sama sekali? No, nggak pernah ikut pelayanan di mana. Padahal dulu sedih. Nah, jadi teman-teman, ya ini buat teman-teman yang wanita di sini ya. Apa namanya? Karena itu komunitas yang paling dekat ya di rumah. Jadi kalau di rumah kita nggak bisa saling menajamkan, saya lagi dalam tanda petik menjadi penopang ekstra nih, karena istri saya nggak bisa ber-KTB, hampir nggak bisa, mungkin kadang-kadang setahun itu cuma 2-3 kali kan pertemuan KTB, karena dia lagi PPDS Kardio. Ada abang kardio di sini. Nah, PPDS Kardio kan tahu sendiri gitu ngerinya kayak apa. Nah, tapi dia, etos ada saya gitu ya, di rumah kadang-kadang dia udah curhat segala macam, kita baca firman dulu, kan baca firman, penyembahan. Nah, dia kuat lagi gitu untuk menghadapi hari esoknya. Jadi saya pikir itu penting untuk memiliki pasangan hidup yang seiman dan sepadan dan mencintai Tuhan. Minimal PKK lah gitu, KTB gitu kan, gitu ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya gitu. Bagaimana kita saling menajamkan dalam pelayanan. Next. Melatih kerendahan hati dan kesehatian saat terjadi konflik ya. Jadi ya yang namanya orang dekat berdua bertiga pasti ada konflik, pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita belajar rendah hati supaya kita belajar saling menerima, saling pengertian. Gak apa-apa, saya sering kayak gitu, kayak gitu bawa anak kemana-mana. Ya, next. Nah ini saya bawa buku ini teman-teman. Ini bukunya Dr. Tan Suin, ada satu dokter di ICD, dia nulis buku tentang spiritual friendship. 3-2-1. Apa maksudnya 3-2-1 ini? 3-2-1 formula dari Dr. Tan Suin itu bertiga berempat, 2 hours once a month. Jadi dia bilang orang sesibuk apapun harusnya bisa mengerjakan ini. 3-4 orang, 2 jam, sebulan sekali. Bisa lah, ya kan? Harusnya bisa ya kita kerjakan. Jadi ini adalah satu formula tentang spiritual friendship yang memang ternyata adalah satu kebutuhan buat kita. Next. Nah teman-teman, kita hidup di satu era hyperconnectivity, di mana mungkin kita punya lebih dari 100 grup WA, kita punya lebih dari 1000 friend di Facebook dan Instagram, kita punya sangat banyak komunitas dan grup, kita punya ribuan unread emails, dan emailnya juga mungkin banyak. Nah, tapi ada satu sharing dari Dr. Goh di ICMBA, dia bilang gini, I will serve all I can, but walk deeply with a few. Jadi teman-teman, siapapun Anda, seheboh apapun komunitas Anda, tapi tetap kita perlu walk deeply with a few. Harus ada kelompok kecil di mana kita lebih terbuka mencurahkan segala isi hati kita kepada orang-orang. Siapakah kelompok 3 Anda? Siapakah kelompok 12 Anda? Siapakah kelompok 70 Anda? Dan siapakah kelompok 500 Anda? Siapa orang yang bisa Anda curhatin? Itu yang kita perlu refleksikan. Next. Sejumlah kemungkinan aplikasi dari pemaparan hari ini, pikirkan bagaimana Anda bisa mengembangkan disiplin berkomunitas atau relasi intensional. Pertama, keluarga, jangan juga kita aktif pintu air tiap hari, pintu air. Sampai kita nggak punya waktu buat keluarga kita. Nggak pernah kita jalan bareng sama orang tua kita, kakak adik kita. Jadi pikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan
relasi intensional juga dalam keluarga kita, spend time dalam keluarga kita. Misalnya kita punya disiplin, oke, saya mau kunjungi oma saya di kota itu 1 tahun sekali, misalnya. Itu kan bisa ya. Terus spiritual friendship atau KTB mutual, bukan KTB yang kita mimpin ke bawah ya. KTB yang mutual itu gimana? Apakah mau kayak tadi sebulan sekali, ya kan? Kemudian memimpin kelompok komunitas, kelompok kecil KTB Komsel, mau seberapa sering pertemuannya. Kemudian komunitas rohani, persekutuan PMDKJ. Apakah mau bikin komitmen setiap bulan datang PMDKJ untuk bersekutu? Atau ikut training, komunitas training kan lumayan 10 minggu ketemu terus ya, itu cukup seger dan berapi-api itu ya, selama 10 minggu bahas apa gitu, ICMDA misalnya. Kemudian komunitas pelayanan, oh saya mau ikut interest grupnya PMDN misalnya, supaya saya bisa sekalian rekrutmen kan, seperti biasa. Nah, saya mau ikut komunitas pelayanan misalnya gitu ya, supaya karena kadang-kadang gini, ketika kita masuk komunitas pelayanan, ketemu rekan pelayanan aja udah seger duluan. Waduh, habis ancur-ancuran di tempat kerja, rapat gitu. Rapat pelayanan itu tiba-tiba udah mengaktifkan semua neuro-neuro rohani di kepala kita gitu ya. Wah, bisa beri dan anak-anak yang luar biasa. Halo. Senang banget nih. Gitu. Welcome, Sifra dan Shima. Ya, jadi komunitas rohani, kita mau tentukan istilahnya mau ikut komunitas apa, misalnya, tapi tentu semua ini kita perlu pikirkan load-nya ya. Tentu kalau yang teman-teman kerja aktif kan nggak bisa ikut semua hal, nggak bisa ikut banyak hal ya. Ikutlah 1-2 hal ya, tapi dengan komitmen. Kemudian mentor, saya pikir juga penting punya mentor. Ya. Mentor itu penting, bahkan orang yang usianya udah 60-an aja, kayak kalau di SMB, saya sering lihat Dr. Go itu, dia masih punya mentor, walaupun dia udah 60-an. Dan dia udah pemimpin rohani di mana-mana, tapi dia masih punya mentor. Jadi saya pikir mentor itu penting untuk kita bisa check and balance gitu. Ada seseorang yang kenal kita dengan cukup dalam, dan bisa memberikan kritik-kritik, saran-saran gitu ya. Saya tidak punya mentor sampai tahun 2016. Saya nggak pernah punya mentor, karena pemimpin kelompok kecil saya dulu nggak jalan kelompoknya. Jadi saya anak kelompok kecil yang terbengkalai. Nah, kemudian saya udah ikut perkantas mana-mana, ikut camp ini, camp itu, PMBN, segala macam. Tapi saya nggak pernah punya mentor. Kemudian 2016 saya ikut konferensi tentang mentoring, terus di situ dibilang, Anda harus punya mentor. Coba pulang dari konferensi ini berdoa, siapa yang bisa menjadi mentor Anda? Wah, siapa ya? Saya berdoa, akhirnya kalau ada yang tahu Dr. Julius, yang di Selain itu, nah, akhirnya saya minta beliau menjadi mentor saya secara pribadi. Dan beliau bersedia. Nah, kalau mentoring agak beda sama KTB ya. Mentoring itu mentinya yang harus aktif nyari mentornya. Bukan lagi tipenya mengharapkan mentor menjadi dari ayo dek, kapan ketemuan, dan gitu modelnya, model ceritanya. Kalau mentoring itu lebih mentinya aktif, Kak, ada waktu nggak? Saya pengen curhat. Gitu. Ada momen saya jatuh dalam dosa, saya ngaku kepada beliau. Dan itu membuat saya bisa pulih dari dosa itu. Ke Dr. Julius. Jadi teman-teman kita perlu punya komunitas di mana kita bisa betul-betul vulnerable. Kita bisa mengungkapkan dosa kita bisa mengungkapkan kegagalan kita bisa share konflik-konflik yang kita hadapi, segala macam itu buat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, komunitas non-Kristen teman-teman, saya pikir juga hati-hati kita komunitas Kristen semua. Dari Senin sampai Minggu Kristen semua, Senin KTBA, Selasa training, Rabu apa. Jadi terlalu Kristen gitu komunitas kita. Nah, yang kerja di tempat kerja dengan orang-orang yang non-Kristen itu cukup bagus ya, yang lain orang-orang yang agak full time gitu ya. Kayak saya nih agak full time gitu ya. Kita juga beberapa teman yang udah mulai agak full time ini hati-hati ya. Perlu juga punya komunitas non-Kristen. Gitu ya, supaya kita nggak mengawang-awang di udara gitu ya. Tapi kita betul-betul bisa mempraktekkan apa yang kita udah pelajari semua ini, ya praktekin dong, ya kan? Makanya saya masih terlibat di ikatan spesialis, ya, supaya saya ada relasi gitu dengan teman-teman yang non-Kristen. Kemudian juga di klinik, saya bekerja di klinik yang 99% Muslim. Saya doang yang Kristen di klinik itu. Jadi
begitu masuk klinik, wih gila hijab semua ya. Nah itu saya kerja di situ. Gitu. Nah itu penting supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian saya dan istri juga punya mengembangkan satu hal yang kita komitmenkan, kita selalu mau ikut camp 1. Yang kita jadi peserta, bukan panitia. Karena jadi panitia mulu kerjanya. Nah, tapi pengen kita ikut camp setahun sekali jadi peserta. Meskipun udah bawa anak, kemarin istri saya lagi hamil 7 bulan, terus bawa si Arya, anak kami ikut weekend alumni Perkantas Jatim. Karena waktu itu mau ikut KTA Jakarta, kejauhan ya, ke Kinasis segala macam, wah terlalu ribet sekali. Untung di Perkantas Surabaya ada. Kami akhirnya ikut camp di situ. Nah itu saya pikir disiplin ikut camp sebagai peserta, kalau buat kami sekeluarga, itu salah satu hal yang penting. Karena membuat kita menjadi, apa ya, itu tempat refresh, gitu pulang tuh, di Karya Pasar Ibu 3-4 jam. Itu pulang rasanya berapi-api gitu ya. Musik integral gitu ya. Jadi, itu yang saya nikmati gitu ya. Kemudian ngobrol dengan banyak orang pas makan siang segala macam itu juga sangat enriching ya. Makanya doain supaya camp medis bisa segera hadir kembali. Tahun ini belum ada camp medis. Oke, tapi kalau nggak ada camp medis itu tuh camp yang lain kan banyak kan camp. Nah, ada KTA, ada apa ya, ikut aja gitu ya. Siapa tahu udah berjodoh juga. Tempat untuk mencari pasangan hidup yang terbaik salah satunya di camp. Gitu. Next. Oh, udah selesai. Ya. Jadi, teman-teman, itu aja firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap ada hal yang bisa kita bawa pulang dan kita aplikasikan. Saya minta ini kertasnya dibagikan. Kalau 5 menit refleksi cukup nggak? Cukup waktunya. Oke, silakan teman-teman bisa berdoa dan mengisi kertas yang sudah disediakan. Mungkin 5 menit nggak selesai, teman-teman. Teman-teman bisa lanjutkan di rumah. Dan saya berharap teman-teman bisa mendoakannya dan kemudian mengambil langkah-langkah nyata apa yang mau habit-habit baru apa yang Anda mau lakukan. Ini nggak akan dikumpul ya teman-teman ya. Jadi nggak dikumpulin, ini untuk dibawa pulang dan direnungkan sendiri aja dan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Silakan teman-teman bisa mengisinya selama 5 menit dan kemudian kita akan berdoa. Mungkin bisa sambil berdiri dulu supaya kita lebih khusyuk. Teman-teman, mari kita satu dalam mungkin belum selesai, nanti mungkin teman-teman bisa simpan dan bisa dilanjutkan lagi di rumah dan bisa didoakan dan dijalankan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk sesi ini Tuhan, di mana kami boleh kembali merenungkan kembali community disiplin dari setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bagaimana kami boleh coba mengembangkan relasi intensional dengan orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya bukan hanya menjadi pendengar firman, atau bahkan pemberita firman, tapi biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman ya Tuhan. Kami tahu hidup kami sudah sibuk dengan berbagai meeting, tapi kami berdoa biarlah ada relasi intensional yang boleh kami usahakan dengan rekan-rekan di sekitar kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus kuat di dalam anugerah Tuhan, dan kami sebagai komunitas umat Allah boleh terus mengembangkan dan menjalankan misi Allah, baik di tempat kami pribadi bekerja masing-masing maupun secara bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Tuhan, sharing firman Tuhan pada siang hari ini penuh dengan kelemahan, tapi hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus yang bekerja sehingga kami bisa sungguh-sungguh mengambil manfaatnya dan sungguh-sungguh bisa menerapkannya Tuhan, dan hidup kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terakhir iklan, teman-teman kalau belum punya komunitas rohani, bisa hubungi kakak-kakak PMPKJ. Bisa memfasilitasi untuk membuatkan KTB ya, KTB alumni medis ya. Ya. Itu aja, thank you. Silakan. Terima kasih untuk hadir, untuk sharing yang disampaikan. Teman-teman,
persembahan boleh diberikan tergantung persembahan ataupun mentransfer, nanti nomornya akan tertera di bawah. Kita menyanyikan syukur pada Bagi Allah. Shalom, abang dan teman-teman semua. Puji syukur atas kebenaran Tuhan pada hari ini ibadah perdana BKJ di tahun ini yang mungkin perdana ya setelah pandemi boleh kembali dilaksanakan. Terima kasih para pakar pemutaran yang sudah boleh diadakan di hari ini. Untuk pelayanan ibadah pada hari ini, untuk kemudian ada Kak Adwin, untuk MC juga ada Kak Blue, untuk pada pemberi dan juga ada Bang David. Mari kita berapresiasi bagi bangsa yang mungkin ke depannya ingin memberikan diri sebagai pelayan, boleh kami sebagai pengurus. Mari kita berikan apresiasi. Kembali terkait visi dan juga fungsi dari PMDKJ, untuk fungsinya adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid dalam murid panggilan Allah. Dan untuk misinya, wadah pemerintahan dan pengutusan, koas profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Kiranya visi dan juga visi ini bukan hanya sebagai beban pengurus, tapi juga buat menjadi beban bagi kami semua yang mungkin memang sebagai tenaga medis yang ada di Kota Jakarta. Selanjutnya, ya, kita lagi. Ya, untuk bagi teman-teman saya yang mungkin ingin menyaksikan kembali ibadah PMDKJ yang sudah berlalu, boleh buka di YouTube kami, ada di tulis yang PMDKJ di Penuh Jakarta. Selanjutnya, ya, ingin men-sharingkan, yaitu ada retret volume 3 yang akan dilaksanakan 1 sampai 3 Juni tahun ini. Sebagai bangsa yang berminat, boleh menghubungi kami sebagai pengurus PMDKJ. Selanjutnya, ya, men-sharingkan kembali atas kebutuhan tenaga medis, ada dokter umum di RSUD Bastega Serukam. Jika mungkin ada apa mungkin salah, ada pengalaman junior atau mungkin alumni di kampus, boleh juga memberikan hal ini. Selanjutnya, ya, untuk ibadah PMDKJ yang akan mendatang akan kembali ke depan secara online pada tanggal 27 April tahun 2023 dengan tema spiritualitas di dunia komunikasi. Nanti kami akan berundangan. Selanjutnya, ya, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga memasuki pesan doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jika pada hari ini di tengah-tengah kesibukan kami sebagai dokter gigi Tuhan dan juga tenaga medis puskesmas, kami sungguh bersyukur ya Tuhan jika pada hari ini kami boleh kembali bersekutu ya Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan masih memberikan kasih karunia ya Tuhan bagi kami semua untuk boleh berkumpul, untuk boleh bersama juga menikmati Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya, kiranya itu semua boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memasuki doa kami. Mari bagi teman-teman yang pria, boleh mendoakan pokok yang pertama, bersyukur untuk ibadah perdana Om Serkan DKJ tahun 2023, berdoa kiranya di masa mendatang Tuhan boleh memakai MDKJ sebagai wadah bagi mahasiswa, koas, dan alumni medis untuk boleh memiliki proses Tuhan. Untuk bagi teman-teman yang wanita, boleh mendoakan, berdoa kiranya kita mahasiswa, koas, dan alumni boleh memiliki hubungan pribadi yang ingin dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan dalam mengerjakan panggilan. Terlebih lagi bagi mahasiswa, koas, dan alumni medis yang mungkin saat ini sedang dalam memiliki pergumulan masing-masing secara khusus terkait dengan batin. Mari kita berdoa. Pokok yang berikutnya, bagi teman-teman yang pria, berdoa bagi rumah sakit Universitas Kalimantan Barat yang saat ini sedang membutuhkan tenaga dokter umum, dokter spesialis badan dalam, dan juga dokter badan anak. Mari kita berdoa kiranya Tuhan boleh mencukupkan kebutuhan akan hal ini. Dan bagi teman-teman yang wanita, mari berdoa kiranya bagi setiap alumni medis dari berbagai kampus yang saat ini sedang mengerjakan tanggung mereka, baik di kota kecil, di kota besar, rumah sakit, puskesmas, pemerintahan, kampus, dan juga bahkan penjara, kiranya mereka bersetia dalam mengerjakan tanggung mereka. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami telah mendoakan doa kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini ibadah kami yang mungkin secara perdana boleh dilaksanakan setelah pandemi, boleh dengan sangat baik. Kami rindu ya Tuhan ke depannya jika ada kesempatan, kami juga boleh kembali bersatu kembali Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus dengan segala pesan kami berdoa, kami percaya Tuhan berdoa. Inilah doa kami, kiranya Tuhan Yesus kekal bersama kami. Tuhan, haleluya. Terima kasih Dr. Joy. Teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa seperti bara api yang ketika ada beberapa bara api maka akan bisa saling menjaga panas dan apinya. Dan kita juga bisa menjadi komunitas yang demikian, yang bisa saling menjaga dalam iman dan juga saling membangun dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus,
Ya Tuhan, kembali kami panjatkan pujian, syukur kami, penyembahan kami kehadirat-Mu, karena hanya karena Tuhanlah, maka persekutuan hari ini, penyampaian firman hari ini bisa berjalan dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, kami boleh membangun relasi yang kuat dengan rekan-rekan kami, dan bermisi bersama-sama Tuhan sebagai satu komunitas tubuh Kristus. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, juga pengurapan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus kiranya boleh dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita semua, sehingga kita boleh senantiasa menjadi pelaku firman, boleh senantiasa diberkati dalam segala hal dan menjadi berkat dimanapun kita berada, sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Duduk dan